juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan sekarang saya akan membacakan nats sesuai dengan tema tahun Okumene Inklusif di HKBP, proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua, yaitu dari Matius pasal yang kelima ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara-saudara, mari kita sambut Reverend Dr. Wikke Jansen, and now is your time. Horace, Horace. I heard something about Manjala dan Spektakulär. Saya sudah
possible to change the world for the better. Yang pertama, saya memiliki perasaan bahwa ada perasaan percaya diri dan berharap. Karena ibu saya berpikir kita bisa mengubah dunia ini. And I felt appreciated. She trusted me that I could do something to make the world a better place. Yang kedua, saya juga merasa dihargai oleh ibu saya. Karena dia percaya kepada saya dan dia melihat sesuatu dalam diri saya yang bisa diberikan untuk mengubah dunia ini. But I also felt a heavy weight, a burden on my shoulders because I was a kid. And what a task to do, making the world a better place. Pada waktu yang sama, saya merasakan beban yang berat. Karena waktu itu saya masih anak-anak, masih usia 8 tahun. Apakah yang bisa dilakukan oleh seorang anak kecil untuk memperbaiki, mengubah dunia ini? And I felt also some fear. What would happen if my capacities, my power would not be enough to shine in the world and also the power of others? Would there be darkness everywhere? Yang terakhir, saya juga merasakan ada semacam ketakutan. Ketakutan bahwa saya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah dunia ini. Dan kalau saya tidak bisa mengubah dunia ini, berarti kegelapan itu akan semakin bertambah-tambah hingga tanpa batas. 3 years later, I joined a Bible study group in the congregation just around the corner, and this was really a bit happening because my family was not very much linked to the church at that moment. I just went there. I don't know why. 3 tahun kemudian, saya masuk ke dalam kelompok penelaahan Alkitab, yaitu di satu jemaat dekat rumah kami. Dan pada waktu itu sebenarnya orang tua saya tidak begitu dekat dengan kegiatan-kegiatan gerejawi. Saya tidak tahu kenapa. And there was a deaconess, maybe in your church it would have been a Bible Frau, and she talked with us about the Bible in a very convincing way. Dan waktu itu ada seorang diakones, ya sama seperti di HKBP ada diakones, seperti juga ada Bible Frau. Dan diakones itu berbicara kepada kami tentang Alkitab dengan cara yang begitu meyakinkan. And at the end of every Bible study group, there was some kind of quiz. Dan pada setiap akhir penelaahan Alkitab itu selalu ada kuis, ada semacam pertanyaan. A competition. Ada semacam pertandingan, And perlombaan. One Friday afternoon, I was lucky and I won. Dan suatu hari saya memenangkan kompetisi itu. Yeah. And as a prize, I got a paper, quite a strong paper, and there was also one sentence on it. And the sentence was, I am the light of the world. Dan waktu itu saya mendapatkan satu kertas dan semacam hadiah, yaitu dengan kertas di mana di kertas itu ada dituliskan I am the light of the world. Saya adalah terang dunia. And above the sentence there was a picture of a really warmly smiling Jesus that looked at me. Dan di atas tulisan itu, di kertas itu ada juga gambar seorang pribadi yang tersenyum dengan hati yang hangat, yaitu gambar Yesus. And ever since that moment, I am on the path to find out about Jesus and about God's ideas about how to shine. Dan sejak saat itu saya bertekad untuk mencari cara, mencari jalan untuk menemukan Yesus dan bagaimana pemikiran Tuhan tentang bagaimana bersinar
atau bercahaya. And now, being nearly 60, I am convinced God is an expert concerning shining. And let us consult God about how to shine. Dan sekarang dalam usia yang hampir 60 tahun, saya semakin paham dan semakin menyadari bahwa sesungguhnya Allah sendirilah yang menjadi ahlinya tentang bagaimana bersinar. Karena itu, mari belajar dari Tuhan tentang bagaimana kita bersinar, bercahaya di dunia ini. And you know, Daniel, I remember still today the relief I felt when I read that sentence. Dan sekarang setelah saya membaca itu, saya ingat saya setelah membaca tulisan itu, then cannot be overwhelmed by darkness. Never, ever. dialah satu-satunya terang yang tidak bisa dikuasai oleh kegelapan. And I also understood that this was extremely inclusive. Dan saya juga memahami bahwa ini adalah sesuatu yang sangat inklusif. Jesus wanted to be a light for everybody. Dan Yesus ingin menjadi terang bagi setiap orang. I immediately felt that I was not alone with that task to make the world a better place, to bring light to the world. Karena itu saya semakin menyadari bahwa saya bukanlah satu-satunya yang akan membawa terang dan membawa Come, I understood more and more that Jesus, in fact, was far more than a partner in bringing light. Setelah beberapa tahun kemudian saya semakin memahami bahwa sesungguhnya Yesus lebih dari sekedar teman. Memohon kepadanya, memohon pertolongan ketika saya merasakan terang saya sudah mulai redup dan saya tidak memiliki kekuatan lagi untuk bersinar. I continued sharing my concerns about how to bring light to the world with Jesus, and this was really helpful. Dan saya masih bisa menceritakan banyak hal bagaimana saya bisa belajar dari Yesus tentang terang dan bagaimana kita bisa memahami dari Yesus tentang terang itu. I even discovered that I could bring my dark parts to him. Bahkan
saya juga pelajari dan memahami dan meyakini bahwa saya bisa membawa sisi gelap saya kepada Yesus. So Jesus developed from a partner of making the world a better place to a source of warmth and brightness in my heart and soul. Jadi Yesus bagi saya secara pribadi bukan hanya sekedar teman untuk membawa terang ke dunia ini. Bahkan dia adalah sumber dari kehangatan dan terang itu. Terang bagi dunia ini. Some other discoveries on God's path of bringing light. Beberapa temuan tentang pemahaman bahwa Yesus lebih dari sekedar partner atau teman dalam membawa terang. Because I said God is an expert in shining, I think I have to prove that from the Karena Bible. seperti tadi saya sampaikan, Tuhanlah sesungguhnya pakarnya, ahlinya di dalam membawa terang. Dan itu saya harus buktikan kepada saudara-saudara. So have a look at when it all started, at the creation. Karena itu, mari kita lihat kapan dan bagaimana itu dimulai. Itu dimulai bisa kita saksikan dalam kisah penciptaan. God does not simply create light. Tuhan bukan hanya sekedar menciptakan terang, But very different ways of light. tetapi Tuhan menciptakan terang yang beragam. There are the sun and the moon and the stars, plus more different appearances, forms and shades of light. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, dan ada beragam bentuk dan kualitas dari terang yang diciptakan itu. And sisters and brothers, this is the same with us. We experienced in the past days that there are people extremely well in running. Dan itulah sesungguhnya saudara-saudara yang kita alami dalam beberapa hari ini di Jaytun Games ini. Others, Sebagian orang bisa nampak sangat bagus dalam bidang tertentu. others can touch a ball and it flies just the way they want. Dan sebagian orang bisa seperti kemarin itu dalam maraton langsung berlari dan mencapai garis finish dalam waktu yang sangat cepat. Others can dance in such a gracious way, I could never do it. Dan sebagian orang ada yang sangat bagus menari dengan cara yang sangat menarik dan menawan, di mana saya secara pribadi tidak akan pernah mampu melakukannya. Some people shine by just listening. Sebagian orang bersinar hanya dengan mendengar. Others bring light in hidden conflicts and bring them to the world and so to a solution. Sebagian orang bersinar dengan cara menyelesaikan konflik dengan membawanya kepada Tuhan supaya Tuhan yang menyelesaikannya. Others have very skillful hands and they are easily giving a hand. They are bandaging wounds or preparing a meal so that people can meet. Ya, sebagian orang itu memiliki tangan yang begitu terampil untuk melayani, untuk membantu orang, memberikan makanan, memberikan minuman, sehingga panitia sebagai contoh bisa dengan gampang bertemu dan berdiskusi. Others are able of visionary thinking and they bring us to the future. Dan sebagian orang memiliki penglihatan yang tajam dan visi yang mampu membawa kita ke masa depan. Paul, the apostle, in one of his letters describes Rasul Paulus dalam salah satu tulisnya, The- dalam salah satu suratnya menuliskan, the sun has one kind of glory, matahari memiliki satu kemuliaan. the moon has another kind, Bulan memiliki terang yang berbeda. and the stars have still another. And Demikian juga dengan bintang-bintang memiliki cahaya yang berbeda. And
one star's glory is even different from that of another star. Bahkan kemuliaan satu bintang itu berbeda dari kemuliaan bintang yang lain. I am so sure that each of you all sometimes shine like a star in the night and give hope. Saya yakin dan percaya bahwa sebagian dari saudara adalah seperti sinar bintang di malam hari yang memberikan terang kepada orang lain dan memberikan harapan. Sometimes like the moon, who conveys to us that there is more in this world than that what we can see and know. Sometimes, kadang-kadang ada sebagian orang ada yang bersinar seperti bulan yang menjadi satu kesaksian yang meyakinkan kita bahwa ada di dunia ini lebih dari sekedar sinar yang bisa kita lihat dengan mata. And sometimes like the sun, warm, strong, irresistible. Dan sebagian bersinar seperti matahari yang memberikan kehangatan yang sangat kuat dan tak terkalahkan. And there's one last thought I would like to share with you. Dan satu lagi yang mau saya sampaikan kepada saudara. You know, in Germany, the parents, and I am a parent too, we tend to tell our children if they have done something that brought light to the world. Saya mau bagikan bahwa di Jerman, bagi orang tua, termasuk bagi saya sendiri, maksudnya Wike, yang juga memiliki anak-anak, mereka menginginkan anak-anak mereka untuk bersinar. So if you have just as a kid the feeling you really did something very good, you did something to make the world a better place, they nevertheless expect you to be modest, to be humble, not to speak out, not to be too proud. Jadi kalau di Jerman orang tua biasanya kalau melihat anaknya sudah mencapai sesuatu, melakukan sesuatu yang sangat bagus atau berprestasi, mereka menginginkan supaya anak tersebut tetap tampil sederhana, jangan terlalu bangga. This is a challenge for me still, and it was more when I was a youngster. Dan bagi saya secara pribadi ini adalah satu tantangan, terlebih ketika saya masih seorang anak muda. Why should I not show my joy and being really proud that I did it? Kenapa saya tidak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia ini pencapaian saya dan rasa bangga saya akan keberhasilan saya? Kenapa itu sepertinya dibatasi? For me, there is a big difference between ostentation and pride. Bagi saya secara pribadi ada perbedaan antara kebanggaan dan kesombongan. And for me, Jesus can help us understand how we can deal with our light in the world. And I hope that he also teaches us parents to do it in his way. Dan saya sangat yakin bahwa kita belajar dari Yesus. Kita bisa belajar dari Yesus bagaimana kita menjadi terang bagi dunia ini dan juga membantu orang tua juga untuk memahami hal ini. So he says when he speaks to his disciples, "You are the light of the world." Dan dia berbicara kepada murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. A town built on a hill can't be hidden. Once again? A town on a hill can't be hidden. Oke. Sebuah kota yang dibangun di atas gunung tidak bisa disembunyikan. Also, people do not light a lamp and put it under a bowl. Dan demikian juga orang tidak menyalakan lilin dan membuatnya di bawah
ganteng. Instead, they put it on its stand, like over there. Sebaliknya, seperti lilin yang bisa kita lihat di sini, itu diletakkan di atas meja. So it gives light to everyone in the house. Demikian bisa dia bersinar, memberikan cahaya kepada setiap orang yang ada di rumah itu. Then it gives light to everyone in the house. We had that. In the same way, let your light shine so that others can see it. Demikian juga, saudara harus bersinar sehingga setiap orang melihat terangmu. Then they will see the good things you do. Sehingga mereka akan melihat apa yang baik yang kamu lakukan. And they will bring glory to your Father who is in heaven. Dan dengan demikian mereka akan memuliakan Bapamu yang di surga. So I would say that Jesus is saying shining is okay. Karena itu saya mau katakan bahwa Yesus mengajak kita supaya bersinar, supaya bercahaya, supaya menyala. If you know that your shining is a gift from God and is also for the glory of God, just shine and be proud of it. Karena itu jika saudara tahu bahwa sinarmu, cahayamu itu datangnya dari Tuhan, maka bersinarlah, tidak perlu malu-malu, tidak perlu takut-takut. Tunjukkan kepada dunia ini cahayamu, sinarmu, nyalamu. There's a program in German schools that is called My Time to Shine. Ada satu program di Jerman yang berjudul Waktu untuk Bersinar. Its goal is to help you personally find out what your gifts are and to bring them to light. Dan itu adalah satu program di mana saudara bisa dibantu untuk melihat apa talenta, apa kelebihan yang kamu miliki dan tunjukkan itu ke dunia ini. To exercise, to develop them. Dan latih itu, kembangkan itu, talenta yang kamu miliki itu. And for me, the Yetun Games are an enormous opportunity to do just that. Dan saya pikir bagi saya pribadi, Yetun Games adalah kesempatan emas, kesempatan yang luar biasa untuk melakukan hal itu, yaitu mencari talenta, mencari kelebihan-kelebihan yang saudara miliki. Terima kasih. Terima kasih. And I hope and pray that you all, the young people especially, dan saya berharap, saya berdoa buat saudara semuanya, khususnya anak-anak muda, remaja, pemuda, that you will find situations and conditions that will help you to nourish and promote your personal gifts. Saya sangat berharap dan saya yakin dan percaya saudara semua menemukan ruang untuk mengembangkan talenta dan kelebihan-kelebihan yang saudara miliki. I pray that there are opportunities for you to shine brightly. Dan saya berdoa kiranya saudara mendapatkan kesempatan untuk bersinar sesuai dengan apa yang saudara miliki. For your joy, untuk sukacita saudara, the benefit of others, untuk kepentingan orang lain, and the honor and glory of God. Dan demi kemuliaan nama Tuhan. Let us pray. Marilah kita berdoa. God Almighty, ya Tuhan yang Maha Kuasa, help us to develop our very personal skills and powers. Tolong kami ya Tuhan untuk mengembangkan keahlian personal kami dan kekuatan kami. The gift you laid in us. Talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Support us to invest them meaningful and useful. Tolong kami ya Tuhan untuk mempergunakan talenta dan kemampuan yang Kau berikan dengan sebaik-baiknya. Thank you for Jesus
as a source of warmth and light in our lives. Terima kasih kepada Yesus yang adalah sumber kehangatan dan cahaya dalam kehidupan kami. Lay your blessing on our attempts to shine. Berkatilah ya Tuhan upaya kami untuk bersinar dan untuk bercahaya. Help us to bring light to the world and to contribute to your glory. Tolong kami ya Tuhan untuk bersinar di dunia ini dan memuliakan nama-Mu. Tuhan memberkatimu. Tuhan Amin. memberkati. Amin. Amin. Ya, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk pesan firman Tuhan yang diberikan. Kita bisa berdiri. Opue Porus sudah berdiri menyambut pesan yang disampaikan oleh Reverend Dr. Wipke Jansen. Sekali lagi, tepuk tangan yang meriah. Semua muda-mudi HKBP. So much. Thank you so much for helping me.